Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat pagi hari ini. Harapan saya semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari jemaat Tuhan semua kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita masuk dalam doa pembukaan dan saya akan pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga saat pagi hari ini. Atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu pada kami, segala rahmat-Mu yang kami peroleh saat ini, lewat nafas baru, kekuatan baru, itu semua karena kebaikan-Mu semata. Sehingga pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama mau menaikkan pujian dan penyembahan walaupun lewat di atas talian Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mau berdoa buat saudara seiman kami yang pada saat ini, pada pagi hari ini tidak dapat bersama-sama kami di atas talian. Kami mohon Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, dan kuatkanlah setiap iman kami. Semoga kami di minggu-minggu yang akan datang kami dapat bersama-sama beribadah, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu. Pagi ini kami anak-anak-Mu, khususnya jemaat-Mu BCC MBM Labuan pada pagi hari ini, mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menaikkan pujian, penyembahan bersama-sama. Tetapi sebelumnya kami mohon Engkau lingkupi kami, naungi setiap keluarga kami dimanapun kami berada dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera menyertai ibadah online kami pada pagi hari ini dari awal dan sampai selesainya. Amin.
Mari bersama kembali katakan Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, mengangkat hati bersama-sama di hadapan. Haleluya, 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 di hadapan. Beri hormat di hadapan tahtamu, di hadapan. Mari segenap hati di hadapan Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
Tuhan Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan kebaikan, kami datang dan bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberikan kami kasih karunia untuk menghadap dan mengasihi-Mu, Tuhan yang kudus. Bapa Surgawi, saat ini kami memohon kasih pengampunan-Mu, Tuhan, karena Engkau Allah yang bertakhta di surga dengan luar biasa dapat menyelami dan mendalami kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang berdosa dan manusia yang melupakan kebaikan Tuhan. Tolong kami Bapa, kasihilah kami serta ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami supaya tetap menjadi benar dalam segala percakapan dan perbuatan kami, dan berilah kami keberanian untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, karena Engkau memimpin ibadah secara online ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baiklah, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 9 hingga 18. Yohanes 17 ayat 9 hingga 18. Ayat 9, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat terakhir 18, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih dapat terus belajar firman Tuhan sehingga pada saat ini. Nah, jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hati dan kepribadian kami ya Bapa. Kami mahu Roh Kudus mula yang terus berkuasa atas kami dan menguasai seluruh kepribadian kami dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memahami akan firman-Mu saat ini. Kami mohon juga ya Bapa, semoga tidak ada gangguan-gangguan yang tidak diingini mengganggu kami sehingga membuatkan kami hilang fokus dan tumpuan. Kuasailah kami ya Bapa saat ini dan berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama melihat teks firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh pemimpin sebentar tadi di dalam Injil Yohanes bab yang ke-17 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Nah, jemaat Tuhan, Yohanes 17 merupakan petikan firman Tuhan yang mencatatkan doa syafaat Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan semua orang percaya. Jika dibaca keseluruhan petikan ini, kita akan dapat belajar bagaimana Yesus berdoa kepada Tuhan Allah Bapa dan keinginan Yesus dalam doa tersebut. Tema kita pada pagi hari ini adalah memahami hati Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, sadar ataupun tidak, setiap hari kita berharap kepada Allah agar Allah mendengar doa kita dan seterusnya berharap agar Allah melindungi, mengampuni kita, memimpin kita, bahkan memberkati kita dan banyak lagi yang kita harapkan dari Allah. Kalau boleh, apa yang kita harapkan itu semuanya kita ingin beritahu kepada Allah. Dan kalau disenaraikan, pasti akan menjadi suatu senarai harapan yang sangat panjang. Dan sekali lagi kita berharap agar semua yang kita inginkan itu ditunaikan. Nah, jemaat Tuhan, tidak salah untuk kita terus berharap kepada Allah karena Alkitab sememangnya mengajar kita untuk terus bergantung harap sepenuhnya kepada Allah dan bukan bergantung kepada ilah-ilah lain maupun diri kita sendiri. Kita lihat di dalam 1 Timotius bab yang ke-6 ayat 17. Berharaplah kepada Allah yang mengarunia kita segala sesuatu dengan berlimpah-limpah untuk dinikmati. Allah sesungguhnya telah memberi lebih daripada apa yang patut kita terima dan harapkan. Maka pada pagi hari ini kita diperhadapkan dengan suatu pertanyaan. Bagaimana pula dengan kita? Saya pasti kita pernah mendengar seorang berkata, Tuhan tahu apa yang ada di hati saya. Nah, Tuhan tahu apa yang saya harapkan ataupun orang lain harapkan. Nah, saya juga pasti kita turut tidak terkecuali dari mengungkapkan kata-kata seperti itu. Segala apa yang ada di hati kita percaya Tuhan lebih dahulu
mengetahui. Nah, kalau kita tahu Allah itu Maha Tahu akan segala yang kita harapkan, termasuk apa yang ada di hati kita, tiada satu pun yang tersembunyi, maka pernahkah kita pula mengambil tahu apa yang ada di hati Tuhan? Pernahkah kita coba mengambil tahu apa yang Allah kehendaki dari kita? Walaupun hakikatnya kita ini tidak tahu sepenuhnya akan sifat Allah dan kepribadiannya, kita tidak dapat menjangkau Allah karena Allah lebih besar daripada kita. Namun pernahkah kita coba untuk memahami isi hati Allah, mengenalnya sepenuh hati kita, bahkan turut merasakan kerinduannya? Seperti seorang kekasih, pasti kita akan berusaha untuk mengambil tahu apa yang kekasih itu suka ataupun tidak suka. Contohnya, nah, jemaat Tuhan, Yesus adalah kekasih hati kita, kekasih jiwa kita. Bahkan Yesus adalah kekasih kita yang sejati. Pada hari ini marilah kita bersama-sama dekatkan hati kita dengan hati Tuhan. Kita bersama-sama belajar dari ayat firman Tuhan hari ini dengan mendengar suara hati Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang Dia ingin kita tahu darinya. Dalam Yohanes 10 ayat 14 hingga 15, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa." Nah, kalau kita mengenali Tuhan Yesus Kristus, nah pasti kita juga mengenal Bapa di surga. Ketika Yesus mengenali kita, kita juga pasti mengenali Tuhan Yesus Kristus. Itu kerinduan kita. Nah, dalam ayat firman Tuhan hari ini beberapa hal yang Allah mau kita tahu adalah yang pertama supaya kita dapat mengenal Kristus dan firman-Nya secara mendalam. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hanya dengan firman kita akan dapat mengenal Allah dan dapat menjadi pribadi yang Allah inginkan. Yang kedua, Allah mahu supaya kita tidak tersesat oleh tipu daya si jahat. Ini termasuklah ajaran-ajaran palsu yang ada di dunia ini, yang coba mengaburi mata rohani kita. Allah sememangnya ingin sentiasa menjaga kita dan memelihara kita daripada segala kejahatan yang ada di sekeliling kita. Yohanes 17 ayat 11 dan 15. Yang ketiga, Allah mahu supaya murid-muridnya itu sentiasa memiliki sukacita penuh di dalam diri mereka. Yohanes 17 ayat 13. Nah, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan menjadi sukacita." Nah, Yesus Kristus juga menginginkan kita terus memiliki sukacita penuh dan tidak bersedih untuk selamanya. Dan yang keempat, Allah mahu supaya murid-muridnya itu sentiasa kudus dalam pikiran, perbuatan, dan tingkah laku. Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Nah,
Ketika hati dan pikiran kita diselidiki dan kita memohon pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan, nah jangan menolak apabila firman Tuhan menunjukkan kita apa yang benar. Sebaliknya, taatilah perintahnya itu. Dan yang kelima, Allah mahu supaya kita semua menjadi satu dalam tujuan dan persekutuan, seperti Yesus dengan Bapa adalah satu. Kesatuan yang tidak hanya terjadi dalam kalangan murid tetapi juga dengan semua orang yang percaya kepada Allah. Yohanes 17 ayat 20 hingga 21. Dan yang keenam, Allah mahu supaya kita menuntun orang lain datang kepada Kristus Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 23, Yesus mahu supaya orang lain tahu bahwa Allah mengasihi mereka sebagaimana Bapa mengasihi dirinya. Ini berarti Yesus ingin mengundang semua orang untuk mengenalnya secara pribadi. Yang ketujuh, Allah mahu supaya kita semua terus bertekun dalam iman dan akhirnya bersama dengan Yesus di sorga. Keinginan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 24. Yesus berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Nah, ini berarti ada suatu tempat khas khusus disediakan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan yang ke-8, Allah mahu supaya kita sentiasa hidup dalam kasih dan kesatuan bersama Allah. Nah, di luar Yesus, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dalam Yohanes 17 ayat 26 dalam pembacaan selanjutnya dalam Yohanes 17 ini, karena kasih adalah yang terbesar dari semua yang ada di dunia ini. Ini mengajar kita untuk terus hidup dalam kasih sebagaimana Allah adalah kasih itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita berharap kepada Allah, kita yakin Allah tidak mungkin melakukan sesuatu dengan sifat pentingkan diri. Melainkan Tuhan menyediakan segala yang kita harapkan itu yang terbaik dan demi kasih-Nya terhadap kita dan demi kebaikan kita. Allah telah melakukan segala kehendak-Nya dengan setia, dan apa yang ada di hati-Nya adalah semua tentang kita, manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Jemaat Tuhan, dengan kata berharap itu, Alkitab mengajar kita untuk tidak mementingkan diri sendiri. Maka ketika Allah berharap daripada kita, bukan kemahuan kita dan keinginan kita yang diutamakan, melainkan kita mengutamakan kehendak Allah. Ketika Allah memberitahu kepada kita kehendak-Nya, pahamilah hati Allah. Melalui petikan firman Tuhan hari ini, ianya menjadi satu panduan kepada kita. Bahwa sesungguhnya Allah mahu agar kita memiliki hidup yang kekal. Firman Allah banyak mengajar tentang hidup kekal berbanding kematian kekal. Karena Allah ingin menyediakan tempat yang terbaik untuk kita semua. Semestinya perbuatan baik itu tidak menjamin kita untuk masuk ke surga. Dan hidup kekal itu bukan diperoleh dengan usaha manusia, melainkan anugerah percuma yang diberikan oleh Allah untuk kita semua yang taat dan percaya kepadanya. Tetapi perbuatan baik adalah buah iman
kita dan menjadi pintu untuk mengabarkan tentang kehidupan kekal itu kepada mereka yang belum mengenal Allah dengan mengatakan hanya Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup kekal itu. Nah, tidak mungkin ketika kita membawa berita baik itu, mengabarkan berita baik itu adalah dengan cara keganasan, paksaan, ataupun kejahatan. Sudah pasti Alkitab mengajar kita bahwa berita baik itu perlu disampaikan dengan kasih lemah lembut, kesabaran, dan juga penuh hormat di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memiliki hidup yang kekal bukan sekadar hidup tanpa akhir, tetapi merangkumi suatu persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menuntut kita untuk terus memiliki iman yang hidup dan berbuah. Hati Allah itu adalah Allah tidak ingin kita binasa, melainkan terus memiliki hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui doa Tuhan Yesus di dalam pembacaan hari ini, firman-Nya itu menjadi panduan bagi kita agar terus hidup kudus dalam kebenaran. Kebenaran dan kekudusan adalah hal yang tidak boleh terpisah dari iman orang percaya. Kita adalah kepunyaan Kristus Yesus. Sebagai milik Kristus, kita perlu menjadi umat-Nya yang kudus dan memuliakan nama-Nya. Kita lihat dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Perbuatan gelap itu perlu ditinggalkan, dan kalau kita sudah tinggalkan, ya, jangan dikutip kembali. Jangan mengulangi kembali zaman gelap kita. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena kegelapan tidak akan dapat bersatu dengan terang. Yesus adalah terang, dan kita yang percaya kepadanya adalah anak-anak terang. Menuruti firman-Nya adalah komitmen seumur hidup kita sebagai anak-anak terang. Tidak mudah dipengaruhi dengan hal-hal dunia, tidak hidup dalam kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya yang membuatkan kita tidak membangun dalam iman. Karena apabila kita hidup dalam panduan yang Tuhan Yesus sediakan untuk kita, harapan itu akan membuat kita bersemangat, yakin, dan tetap teguh. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup bersatu agar menjadi satu. Nah, ini adalah Allah mahu kita hidup dalam kesatuan yang berterusan. Nah, firman Tuhan menjadi panduan kepada kita agar terus memiliki kesatuan dengan orang yang percaya yang lain dan juga mereka yang ada di sekeliling kita. Untuk memperoleh kesatuan itu kita kenalah hidup dalam kasih. Nah, kasih adalah kuasa untuk mengalahkan perpecahan. Jemaat Tuhan, ketika perpecahan itu terjadi dalam kalangan jemaat, keluarga maupun gereja, yang lebih dahulu sedih adalah Roh Kudus Tuhan. Karena Roh Kudus ada untuk menyatukan dan bukan untuk memecah belahkan. Yesus Kristus ada untuk membawa damai, dan hendaklah damai dari Kristus Yesus itu menguasai kita. Dengarlah hati Yesus berkata bahwa Dia mahu kita menjadi satu dalam kasih Kristus Yesus.
sentiasa sabar, lemah lembut, dan rendah hati. Efesus bab 4 ayat 2 hingga 6. Jemaat Tuhan, kita dikasihi oleh Allah supaya kita juga mengasihi orang lain. Walaupun orang tersebut sukar untuk dikasihi, tetapi itulah kehidupan orang Kristen. Bahkan Bapa di sorga juga sudah memberikan sepenuhnya kasih-Nya itu kepada kita. Dan tidak ada alasan untuk kita hari ini untuk kurang mengasihi atau tidak mengasihi antara satu sama yang lain. Nah, jemaat Tuhan, hidup bersatu untuk menjadi satu juga adalah Allah mahu kita menikmati keagungan-Nya bersama-sama. Kasih-Nya terjangkau untuk kita semua tanpa sempadan atau akhir. Nah, namun jangan kita salah mengerti sampai mengasihi yang salah dan dengan cara yang salah. Sesungguhnya jika benar kita seorang yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan merosakkan orang lain dan apalagi merosakkan anak-anak Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi apa yang Dia kasihi dan membenci apa yang Dia benci, yaitu perbuatan gelap, kejahatan, dan segala macam ketidakbenaran. Kita akan rela menyerahkan hati kita kepada Tuhan, bersedia menuruti kehendak-Nya untuk selamanya, memuaskan hati Allah dan bersedia untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti yang Tuhan Yesus miliki, sehingga menjadi satu hati dan satu tujuan dengan Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan Allah Bapa di sorga. Sebagai kesimpulannya, jemaat Tuhan yang dikasihi, seperti sepasang kekasih, Yesus juga ingin menjadi kekasih hati kita dengan memahami hati-Nya. Mahukah kita semua menjadi kekasih hati Yesus? Jika kita mahu, carilah dan temuilah lebih banyak lagi apa yang Yesus kasihi, sukai, kehendaki, dan senangi melalui firman Allah, melalui doa, dan juga pimpinan Roh Kudus Tuhan. Semoga Roh Kudus Tuhan menolong kita semua dan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita belajar bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami belajar dan dengar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menyatakan kepada kami tentang isi hati-Mu. Kami akui mungkin sahaja selama ini kami lalai dalam mentaati dan mendengar suara-Mu. Tapi kami percaya kesempatan yang Kau berikan kepada kami adalah suatu kesempatan yang baru, sehingga kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami begitu sahaja, tetapi kesempatan yang Kau berikan kepada kami merupakan suatu peluang kepada kami untuk melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami. Demikian kami juga mahu mengasihi-Mu ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Tuntunlah kami dan pimpinlah kami ya Bapa, agar kami tidak hidup berdasarkan keinginan kami, tetapi hidup berdasarkan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan
karena untuk hormat-Mu cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jemaat Tuhan, mari kita datang bersyafaat bersama-sama. Puji syukur kami kembalikan hanya padamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama jemaat-Mu, terutama jemaat-Mu di BCCM BM Labuan. Semuanya itu oleh kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Semoga melalui kebaktian ini kami terus diberkati, agar iman kami terus teguh dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan di dalam setiap nafas kehidupan kami. Bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang kami telah pelajari sebentar tadi. Semoga terus menguatkan kami dan terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami, apapun situasi yang kami hadapi saat ini. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya sebagai pendengar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin negara, negeri dan juga wilayah, agar Engkau memberikan hikmat dan memberikan kebijaksanaan di dalam mentadbir, memimpin negara. Semoga semuanya berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk program vaksinasi yang sampai sekarang ini di seluruh negara masih dijalankan Tuhan.
Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang masih belum menerima vaksinasi ini Tuhan, semoga Engkau membuka jalan, memberikan mereka kesadaran, semoga mau menerima vaksinasi ini ya Tuhan. Dan bagi kami yang sudah menerima vaksinasi ini, agar kami terus mau mematuhi peraturan SOP yang telah ditetapkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya semuanya ini Tuhan, campur tangan-Mu, dan biarlah terjadi seturut dengan rencana-Mu. Bapa Syurgawi, kami terus berdoa untuk para barisan hadapan. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkanlah mereka, mampukanlah mereka, berikanlah kesehatan, berikanlah kesabaran untuk mereka mampu mengurus pesakit yang telah dijangkiti COVID-19 di dalam negara maupun di luar negara Tuhan. Kebijaksanaan, hikmat hanya daripada-Mu Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan terutama lindungilah mereka ya Tuhan daripada jangkitan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, tetap Engkau memberkati kami, menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami mampu untuk menghadapi karena Engkau ada menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami, sempurnakanlah Tuhan yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tidak ada pengumuman khusus yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Namun jika ada hal atau info yang perlu dimaklumkan, itu akan diberitahu melalui grup WhatsApp Basel BM Labuan kita. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita melihat kalender gereja kita pada minggu ini merupakan hari Minggu MPUBM ataupun hari Minggu Majelis Persidangan Umum BM. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya senang untuk berkongsi kepada kita tentang visi dan misi MPUBM yang akan dilaksanakan bermula dari tahun 2021 hinggalah 2030, yaitu dalam jangka masa 10 tahun ke depan. Nah, untuk pengetahuan kita semua, BCCM-BM sudah pun mencapai usia ke-54 dengan perkembangan yang cukup membanggakan. Kita telah mempunyai 14 paroki di seluruh Malaysia, 57 bangunan gereja, 55 buah pos penginjilan, 62 tenaga pelayan sepenuh masa yang memiliki sijil pendidikan teologi dari peringkat sijil hinggalah master, 17 pelayan praktik, dan 18 orang sedang menempuh pendidikan di seminari teologi, dan juga jumlah jemaat yang dianggarkan hampir 30 hingga 35 ribu orang. Nah, jemaat Tuhan, mengapa adanya misi dan visi BCCM-BM ini? Nah, jika dilihat usia gereja yang baru 54 tahun ini masih dinilai sangat muda. Bahkan jemaat BCCM-BM secara keseluruhannya merupakan golongan masyarakat pertengahan ke bawah. Banyak gereja-gereja yang berada di daerah pedalaman juga dengan struktur
sosial yang sederhana. Jemaat yang ada di bandar juga berasal dari perkampungan. Bahkan jika dilihat jemaat yang besar dari kelompok masyarakat Toraja Indonesia juga berasal dari desa. Maka sehubungan dengan itu, misi dan visi yang diangkat ini bersifat sederhana yang akan menjadi hala tuju BCCM BM dalam tempo 10 tahun ke depan ini. Nah, kalau dilihat sejak tahun 2003, beberapa tema diangkat. Dan kalau kita mengimbas kembali pada tahun 2003, tema gereja kita adalah anugerah dan kemandirian. Pada tahun 2005, bergerak, bertindak, dan berhasil. Pada tahun 2007, panggilan bergereja, tanggung jawab bersama. Dan pada tahun 2009 pula, bersatu untuk melayani. Dan pada tahun 2011, tema gereja yang diambil adalah anugerah demi anugerah, bersama kita membangun. Dan pada tahun 2013, iman dan persembahan kita. Berpegang teguh dan bertumbuh dalam Kristus merupakan tema yang diangkat pada tahun 2015. Gereja yang aktif, kreatif, dan produktif, tema yang diambil pula pada tahun 2017. Dan hingga hari ini, tema gereja kita adalah menjadi gereja bagi sesama manusia. Nah, apakah dengan tema-tema ini dapat dianggap sebagai visi dan misi gereja kita? Sebenarnya kita tidak memiliki visi dan misi yang tersusun dan strategik selama ini. Maka bermula tahun ini, BCCM BM mempunyai visi dan misi yang khusus dalam jangka 10 tahun ke depan yang diambil dari dasar Alkitab yang tercatat dalam Efesus bab 4 ayat 13 hingga 14. Dalam firman Tuhan Efesus bab 4 ayat 13 hingga 14 ini menyatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, fokus utama dari dasar Alkitab ini adalah pertumbuhan gereja, yaitu gereja yang matang atau dewasa membawa jemaat dalam mencapai sasaran-sasarannya. Nah, apakah sasaran-sasaran yang ingin dicapai itu adalah seperti yang diungkapkan dalam surat Efesus, yaitu kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, jemaat yang tidak mudah goyah, bukan sahaja dalam keyakinannya tetapi juga dalam kesaksian hidup. Nah, jika dibaca ayat seterusnya dalam ayat yang ke-15 hingga ke-16, harapan yang mahu dicapai juga adalah bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi jemaat yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Jemaat Tuhan yang dikasihi, visi dan misi inilah yang akan dirumuskan sebaik-baiknya oleh BCCM BM untuk tempo 10 tahun ke depan ini dengan penyusunan semula input-input dari tema-tema gereja sejak tahun 2003 itu. Maka dapat dilihat visi BCCM BM adalah jemaat BCCM BM yang dewasa rohani
dan jasmani. Manakala misi BCCMBM pula merangkumi 3 tahap. Dengan tahap yang pertama, dewasa dalam pengurusan diri dan gereja. Dalam tempo 2021 hingga 2024, mendepani norma baru pandemik merupakan fokus utama pada tahun 2021 ini. Dan pada tahun 2022, siapa kita dan tujuan kita sebagai gereja. Pada tahun 2023 pula penatalayanan diri, dan pada tahun 2024 yang menjadi fokus utama gereja adalah penatalayanan gereja. Pada tahap yang berikutnya pula, yaitu tahap kedua, dewasa dalam pemahaman iman pengajaran firman Tuhan, yaitu dalam tempo 2025 hingga 2027. Di mana pada tahun 2025, fokus gereja adalah dasar iman dan pelayanan jemaat. Pada tahun 2026, makna iman dalam kehidupan bergereja, dan pada tahun 2027 iman dan perbuatan. Selebihnya pada tahap yang ketiga, misi gereja itu merangkumi dewasa dalam kesaksian hidup sosial, yaitu pada tahun 2028 hinggalah tahun 2030. Pada tahun 2028, impak bergereja kepada kehidupan jemaat akan menjadi fokus gereja, dan pada tahun 2029, kesaksian gereja dalam pertumbuhan masyarakat, manakala pada tahun 2030 merayakan karya Allah dalam hidup jemaat dan masyarakat. Maka dengan itu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya visi dan misi ini harapan BCCMBM kita memiliki hala tuju gereja yang jelas. Dan marilah kita terus bersama-sama berdoa agar visi dan misi ini dapat dicapai demi kemuliaan Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semoga melalui perkongsian ini kita terus didorong agar terus bertumbuh demi kemuliaan Tuhan Allah Bapa di sorga. Sekian perkongsian mengenai visi dan misi BCCMBM sempena hari Minggu MPU BM pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah pun berada di penghujung ibadah, dan marilah saat ini saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menutupi ibadah ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak untuk menerima segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan ini. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini. Dan kiranya melalui ibadah ini ya Bapa, ianya terus berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur juga ya Bapa karena Engkau telah mengajar kami akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dengan terus untuk memahami akan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami kehendak dan tujuan hidup kami yang sebenar. Terima kasih juga ya Bapa, karena Roh Kudus-Mu selalu memimpin dan memberkati kami, dan mengajar kami agar sentiasa taat kepada kehendak-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mahu menutupi ibadah ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan yang sempurna, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang ada hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dan semoga damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Shalom, sampai jumpa lagi pada ibadah yang akan datang.